Kali ini kami akan membahas tentang virtual memory dalam sistem operasi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Jadi, virtual memory itu memiliki konsep yang sangat penting untuk dipahami. Maka dari itu, kami akan menjelaskannya dengan detail. Bayangkan komputer kalian hanya memiliki 4 GB RAM, tapi kalian ingin menjalankan sebuah program yang membutuhkan 8 GB. Apa itu mustahil? Tidak. Berkat virtual memory, komputer kalian bisa mengakses secara efisien, bahkan melebihi kapasitas RAM. Jadi, bagaimana sih virtual memory itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan mengapa virtual memory sangat penting? Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Memasuki pembahasan pertama, apa itu virtual memory? Virtual memory adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola memori komputer. Alih-alih mengakses memori fisik secara langsung, aplikasi mengakses memori virtual yang dikelola oleh sistem operasi. Bayangin virtual memory ini sebagai sebuah ruangan kantor yang besar dengan banyak meja dan laci sebagai penyimpanan berkas. Meskipun luas, ruang kantor masih terbatas. Nah, jadi virtual memory inilah cara untuk membuat ruangan kantor terasa lebih luas, seolah-olah banyak ruangan yang bisa kita akses. Sistem operasi melakukan cara ini dengan membagi memori fisik menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman. Kemudian sistem operasi melakukan pemetaan kepada halaman-halaman ini menuju halaman virtual yang lebih besar, sehingga aplikasi dapat mengakses seolah-olah memori itu tidak terbatas. Memasuki pembahasan kedua, yaitu bagaimana virtual memory itu bekerja. Ketika aplikasi ingin mengakses suatu lokasi memori, maka sistem operasi akan memeriksa apakah halaman yang diminta sudah ada di memori fisik. Jika belum, maka sistem operasi akan memindahkan halaman tersebut dari penyimpanan sekunder atau bisa juga kita sebut dengan hard disk ke memori fisik. Ini disebut halaman fault. Jadi, saat terjadinya halaman fault, sistem operasi akan menghentikan sementara aplikasi, memindahkan halaman yang dibutuhkan, lalu mengizinkan aplikasi untuk melanjutkan eksekusinya. Untuk memastikan memori fisik tidak penuh, maka sistem operasi akan secara berkala melakukan pemindahan file-file atau halaman-halaman yang jarang diakses ke penyimpanan sekunder. Proses ini disebut paging. Nah, oleh karena itu, aplikasi dapat mengakses memori virtual lebih besar daripada memori fisik. Memasuki pembahasan terakhir, yaitu mengapa memori itu penting. Virtual memory adalah fitur kunci dalam sistem operasi modern. Tanpa virtual memory, komputer hanya bisa menjalankan aplikasi yang ukurannya lebih kecil dari memori fisik yang telah tersedia. Dengan virtual memory, aplikasi bisa mengakses semua virtual memory yang jauh lebih besar daripada memori fisik. Ini memungkinkan komputer untuk menjalankan sebuah aplikasi yang memerlukan banyaknya memori, bahkan melebihi kapasitas RAM. Selain itu, virtual memory juga dapat membantu meningkatkan keamanan sistem dengan cara memisahkan ruang memori antara aplikasi. Juga, aplikasi hanya dapat mengakses virtual memorinya sendiri. Hal ini dilakukan agar mencegah aplikasi lain dapat mengakses atau memodifikasi data yang tidak semestinya. Pengertian virtual memory. Virtual memory adalah sebuah teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperluas memori fisik dengan menggunakan ruang pada hard disk sebagai memori tambahan yang biasa kita sebut dengan memori virtual. Sistem operasi memindahkan data atau instruksi yang tidak aktif dari memori utama atau RAM ke dalam memori sekunder atau hard disk.
ke dalam sebuah berkas yang disebut dengan patch file atau swap file. Dengan cara ini, sistem operasi dapat menambahkan memori yang lebih banyak daripada memori fisik yang telah ada. Memori virtual memungkinkan sebuah aplikasi dan program berjalan seolah-olah mereka memiliki memori yang lebih banyak daripada yang tersedia di RAM fisik. Memori virtual memisahkan memori logika yang digunakan oleh program dan memori fisik yang telah tersedia oleh sistem komputer. Hal ini memungkinkan kepada para programmer agar tidak khawatir terhadap keterbatasan memori dan lebih berfokus pada pengembangan aplikasi. Memori virtual pertama kali diperkenalkan oleh John Fotheringham pada tahun 1961 dan dipopulerkan oleh Peter G. Denning. Salah satu ide utamanya adalah untuk memungkinkan komputer menjalankan lebih banyak program sekaligus dengan menggunakan hard disk untuk menyimpan bagian-bagian program yang tidak aktif. Fungsi virtual memory yang pertama itu ialah menangani kelebihan beban RAM. Virtual memory berfungsi untuk menangani situasi di mana RAM tidak cukup untuk menampung seluruh data atau proses yang sedang berjalan. Jika sebuah aplikasi membutuhkan lebih banyak RAM daripada RAM yang tersedia, maka data yang tidak aktif akan dipindahkan ke dalam virtual memory di hard disk, sehingga RAM dapat difokuskan untuk memproses data yang lebih penting. Yang kedua yaitu sebagai RAM cadangan. Meskipun virtual memory tidak menggantikan fungsi RAM, namun ia berperan sebagai cadangan. Jika RAM penuh, maka virtual memory akan menggunakan ruang di hard disk untuk menyimpan memori tambahan bagi aplikasi. Namun, untuk fungsi dasar komputer seperti proses booting, RAM tetap dibutuhkan. Yang ketiga yaitu menyimpan data dari RAM. Data yang tidak aktif atau jarang diakses akan dipindahkan ke dalam virtual memory untuk memberikan ruang kepada data yang lebih aktif di RAM. Namun data ini tidak langsung diteruskan ke prosesor untuk diproses. Virtual memory hanya menyimpan data sementara dan tidak berfungsi secara langsung dalam pemrosesan data di prosesor. Yang terakhir yaitu data sementara. Seperti halnya RAM, data yang disimpan di virtual memory, misalnya patch file atau partisi swap, akan terhapus saat komputer dimatikan. Data yang disimpan untuk hard disk di virtual memory tidak bersifat permanen dan akan hilang pada saat sistem dimatikan. Demand pegging adalah teknik yang digunakan memori virtual yang mana halaman atau file hanya dimuat ke memori fisik jika diperlukan oleh aplikasi yang sedang berjalan. Halaman-halaman yang tidak aktif tetap berada di hard disk sampai aplikasi membutuhkan akses ke halaman tersebut. Keuntungan apa saja nih dari demand pegging? Adalah mengurangi jumlah I/O yang diperlukan, sehingga proses dapat berjalan lebih efisien. Saat proses memerlukan halaman yang belum ada di memori nih, terjadilah yang disebut page fault, yaitu sistem operasi mendeteksi bahwa halaman yang diminta tidak ada di memori utama dan perlu dipindahkan dari hard disk. Selama proses page fault, sistem operasi akan memilih halaman yang tidak digunakan dan menggantikan dengan halaman yang diperlukan. Selanjutnya, ketika proses tidak ada lagi frame memori yang kosong, sistem harus memilih halaman yang tidak aktif untuk digantikan dengan halaman yang dibutuhkan. Ini disebut page replacement. Halaman yang diganti akan dipindahkan ke hard disk dan halaman yang dibutuhkan akan dipindahkan ke memori fisik. Ada beberapa nih algoritma yang digunakan dalam page replacement untuk mengelola memori dengan efisien.
Algoritma ini sebenarnya bertujuan untuk meminimal jumlah fake fault dan memastikan sistem tetap berjalan lancar. Beberapa algoritma yang umum digunakan. Yang pertama, FIFO, freeze in, freeze out. Jadi, algoritma ini menggantikan halaman yang pertama kali ke dalam memori ketika frame penuh. Yang kedua, optimal. Algoritma ini memilih halaman yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu paling lama untuk digantikan. Yang terakhir, yang ketiga, LRU, least frequently used. Algoritma ini menggantikan halaman yang sudah lama dan tidak digunakan, dengan anggapan bahwa halaman yang jarang digunakan ini akan lebih jarang dibutuhkan di masa depan. Nah, yang ketiga ada algoritma patch dan alokasi memori. Yang pertama yaitu FIFO atau first in, first out. FIFO adalah algoritma yang paling sederhana yang dimana dalam memori itu akan digantikan jika memori dalam keadaan penuh. Meskipun mudah dipahami dan gampang diimplementasikan, FIFO dapat tidak selalu efektif karena dapat menyebabkan Belladis anomali, yaitu fenomena di mana menambahkan jumlah frame dapat meningkatkan jumlah page fault. Yang kedua yaitu optimal. Algoritma ini adalah algoritma yang paling efisien karena akan memilih halaman yang tidak lama digunakan, yang tidak selalu dapat diprediksi dengan akurat. Lalu selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu LRU atau least recently used. LRU menggantikan halaman yang sudah lama tidak digunakan. Implementasinya dapat menggunakan dua cara, yaitu menggunakan counter dengan melacak akses waktu terakhir atau menggunakan stacks untuk penyimpanan urutan penggunaan halaman. Alokasi frame merujuk pada cara memori fisik yang dibagi antara beberapa proses. Setiap proses akan diberi sejumlah frame yang terbatas. Alokasi frame bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu equal allocation, yaitu setiap proses diberikan jumlah frame yang sama. Jika ada M frame dan N proses, tiap proses akan mendapatkan MN frame. Yang kedua yaitu proportional allocation, yaitu alokasi frame dibataskan pada ukuran proses. Proses yang lebih besar akan mendapatkan lebih banyak frame memori. Selanjutnya ada alokasi global dan lokal. Nah, dua jenis alokasi ini, yang pertama yaitu global replacement. Algoritma ini memungkinkan suatu proses untuk memilih frame memori dari frame memori yang tersedia, bahkan jika frame tersebut saat ini digunakan oleh proses lain. Yang kedua yaitu local replacement. Di sini setiap proses hanya dapat mengganti frame memori pada setiap frame yang telah dialokasikannya, sehingga lebih terkendali, namun bisa dapat terjadi pemanfaatan memori yang tidak optimal. Kemudian selanjutnya di sini ada thrashing. Thrashing terjadi ketika suatu sistem terlalu sering menggunakan page swiping, sehingga proses utama lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengakses memori daripada menjalankan instruksi. Ini biasanya terjadi ketika sebuah proses tidak memiliki frame memori yang cukup. Dalam kondisi seperti ini dapat menyebabkan sebuah kinerja sistem dapat drastis menurun karena seringnya melakukan swapping memori. Semoga kalian semua dapat memahami betapa pentingnya fitur ini untuk menjalankan aplikasi secara efisien dan juga aman. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan untuk kalian semua. Jangan lupa virtual memory itu sangat keren dan sangat berguna loh. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat belajar!